Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan tiada aral suatu pun. Saudara-saudara, untuk kali ini kita sudah membahas dalam waktu minggu ke-11. Dalam perkuliahan yang ke-11 ini pada semester ini, saudara-saudara, kita akan menyampaikan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Jadi kita punya geopolitik tersendiri dibandingkan dari negara-negara lain. Yang pertama adalah wilayah. Ini sebagai ruang hidup bagi bangsa. Jadi setiap bangsa mendapat anugerah dari Tuhan berupa alam dengan segala isinya. Dan ini berbeda-beda antara satu wilayah negara dengan wilayah negara lain. Demikian pula manusia sebagai ciptaan Tuhan ini sudah dibekali dengan akal, budi yang mewajibkan kita mengarungi samudera kehidupan ini senantiasa harus mengembangkan hubungan yang baik antara sesama manusia, kemudian manusia dengan alam, dan hubungan bangsa atau manusia ini dengan sang penciptanya. Kemudian dengan kesadaran olah pikir dan budi tersebut membawa konsekuensi kepada kita semua sebagai manusia harus berjuang secara sendiri dan bersama-sama untuk meningkatkan harkat dan derajatnya. Sedangkan potensi kemanusiaan dengan memberdayakan alam sebagai anugerah daripada Tuhan secara bertanggung jawab. Jadi, harus dikelola secara bertanggung jawab, baik dan demi kepentingan bersama. Kemudian konsep geopolitik ini sesungguhnya adalah ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah geografi wilayah atau tempat tinggal dari suatu bangsa yang menempatinya. Negara Indonesia, negara kita ini memiliki unsur-unsur yang mempunyai kekuatan sekaligus memiliki kelemahan. Segala sesuatu mesti ada kekuatannya dan kelemahannya, ada plus minusnya. Sedangkan kekuatannya, bangsa kita ini mempunyai kekuatan karena letak posisi dan keadaan geografi yang sangat strategis dan kaya dengan sumber daya alam. Ini yang membedakan Indonesia dengan yang lain. Sedangkan mengenai kelemahannya terletak pada wujud kepulauan.
dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam suatu bangsa. Satu tanah air sebagaimana telah diperjuangkan para pendiri negara. Dalam hal ini, bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi kita punya kelebihan atau kekuatan ini letak geografi dan sumber daya alam yang melimpah, dan sebagai kelemahan kita pulaunya banyak, kemudian suku bangsa banyak, dan ini harus disatukan, harus persatuan dan kesatuan ini harus terwujud. Dalam hal ini bangsa Indonesia perlu memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang-ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi karena kita ini banyak suku, kita ini wilayahnya dari pulau-pulau, ini kita harus punya pedoman atau aturan-aturan yang mengatur sehingga kita tidak diombang-ambing oleh bangsa lain utamanya dan tidak diombang-ambing bangsa sendiri. Salah satu pedoman bangsa Indonesia adalah wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah Nusantara sehingga disebut wawasan Nusantara. Kepentingan yang mendasar bagi bangsa Indonesia adalah upaya menjamin persatuan dan kesatuan wilayah, kesatuan bangsa dan segenap aspek kehidupan nasionalnya. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia dapat eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang dicita-citakan bersama. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Saya kira saudara-saudara sudah sering mendengar bahwa persatuan dan kesatuan di bidang apapun, karena kita ini berbhinneka tunggal ika, ini harus terwujud. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur. Ini sudah jelas tercantum pada Undang-Undang Dasar kita. Dan juga perlu diketahui oleh semua bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Damai ini cinta, tapi lebih cinta kemerdekaan. Kenapa? Karena kita menolak segala bentuk penjajahan bangsa Indonesia ini. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita sudah merasakan beratus-ratus tahun dijajah oleh Belanda ini. Kemanusiaan dan keadilan ini bisa kita rasakan. Sangat tidak nyaman atau bahkan tidak menyenangkan bangsa Indonesia. Mana Mas? Cek. Mulai Mak. Diteruskan apa? Oh. Jadi tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kemudian sekarang kita perlu tahu apa arti daripada geopolitik itu. Geopolitik ini secara etimologi berasal dari geo,
Ini bahasa Yunani yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup kita. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Theia yang berarti urusan politik bermakna pada kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Ini arti daripada geopolitik. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal. Jadi kebijakan-kebijakan yang kaitannya dengan wilayah atau tempat tinggal bangsa ini ilmunya atau sistemnya ini adalah sistem geopolitik. Rätzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik dan Kellen menyebutkan geopolitical politik yang disingkat sebagai geopolitik. Ini arti daripada geopolitik. Sekarang teori-teori geopolitik. Ini kita perlu tahu bahwa teori-teori ini apa saja yang berlaku di dalam negara-negara di dunia. Menurut Rätzel pada abad 18 berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Jadi organisme atau katakan makhluk hidup ini butuh ruangan yang ditempati oleh kelompok masyarakat. Biar pertumbuhan negara mirip ya, atau pertumbuhan negara ini mirip organisme sehingga perlu memerlukan ruang hidup sehingga bisa tumbuh berkembang secara subur. Semakin luas ruang wilayah, maka negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Oleh karena itu, jika negara sebagai ruang hidup, nah, perlu ada perluasan, butuh ekspansi. Sehingga inilah pendapat daripada Rätzel. Kemudian kalau Kellen ini hampir sama, ya. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektualnya harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Ekspansi ini penjajahan atau penguasaan wilayah yang belum miliknya. Sehingga pandangan Rätzel dan Kellen ini hampir sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu negara memerlukan ruang hidup yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Sekarang teori geopolitik Haushofer. Bila jumlah penduduk suatu negara semakin banyak dan tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Bagi warga negara, untuk mencapai maksud tersebut, negara harus mengusahakan antara lain autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa tergantung negara-negara lain. Nah, supaya bisa hidup sendiri, wilayah negara ini harus luas sehingga memenuhi kebutuhan di dalam negerinya. Ini
dengan memperluas ini satu-satunya jalan adalah politik ekspansi harus dijalankan. Jadi penjajahan atau penguasaan wilayah lain ini harus berdasarkan asumsi demikian. Haushofer ini membagi dunia ini dalam beberapa wilayah yang dikuasai oleh bangsa-bangsa yang unggul. Pada abad 18 ini negara yang unggul ini Amerika Serikat, Jerman, Rusia, Inggris, dan Jepang. Ini yang paling unggul di dunia waktu itu. Sehingga Haushofer ini membagi wilayah-wilayah yang dikuasai atau pan-regional. Yaitu wilayah-wilayah yang dikuasai regional. Yang pertama pan-Amerika. Amerika ini punya perserikatan, persatuan bangsa-bangsa. Amerika sebagai pemimpinnya. Kemudian di pan-Asia Timur mencakup benua Asia, Australia, wilayah kepulauan, di mana Jepang sebagai penguasanya. Selanjutnya pan-Rusia India menyangkut wilayah Asia Barat, Eropa Timur, dan Rusia yang dikuasai oleh Rusia. Kemudian pan-Eropa, Afrika, menyangkut wilayah Eropa Barat, tapi Eropa Barat tidak termasuk Inggris dan Rusia. Ini dikuasai oleh Jerman. Jadi itulah negara-negara dunia dibagi per wilayah dari sisi negara-negara yang bangsanya ini unggul waktu itu. Sehingga dengan pendapat-pendapat ahli ini Jerman di bawah pimpinan Hitler ini melaksanakan atau mempraktekkan sehingga terjadi Perang Dunia Kedua. Pemikiran Haushofer ini di samping berisi paham ekspansionisme juga mengandung ajaran rasialisme yang menyatakan bahwa ras Jerman adalah ras paling unggul di dunia. Oleh sebab itu Jerman ini dilandasi dengan semangat militerisme dan fasisme. Negara-negara tersebut memperkuat kekuatan militernya. Jadi negara-negara unggul utamanya Jerman, ini kekuatan militernya benar-benar diutamakan. Karena dia ingin menguasai dunia. Dia merasa bangsa paling unggul. Ini saudara-saudara. Kalau kita sudah mengetahui beberapa paham dari negara-negara di dunia, kita sekarang sebagai warga negara Indonesia harus paham geopolitik bangsa Indonesia. Apalagi saudara-saudara ini warga negara dan saudara-saudara ini termasuk golongan intelektual, sekarang sudah mahasiswa. Harus paham betul bagaimana geopolitik Indonesia. Setelah mengenal tersebut, kita mengetahui konsep geopolitik yang dianut bangsa kita sendiri. Geopolitik kalau menurut Indonesia ini adalah, atau menurut bangsa Indonesia, sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional, geografik, ya. Karena kepentingan yang dititik beratkan terletak pada pertimbangan geografi atau wilayah teritorial dalam arti yang luas. Suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil
akan berdampak langsung pada geografi negara. Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat yang bineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan dan kelemahannya. Sekarang kekuatannya apa bangsa Indonesia atau negara Indonesia atau pemerintah Indonesia? Karena wilayah Indonesia terletak pada posisi dan keadaan geografi yang sangat strategis dan kaya sumber daya alam. Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman yang harus disatukan dan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Karena pulaunya banyak, suku bangsanya banyak, bahasanya banyak, ini harus disatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur jelas tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Bangsa kita adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Ini benar-benar saudara-saudara mahasiswa ini harus paham. Damai kita senang, kita cinta, tapi lebih senang kemerdekaan. Kita merasakan dijajah. Karena bentuk penjajahan ini tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan uraian di atas, saudara-saudara, konsepsi wawasan Nusantara dibangun atas geopolitik bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki pandangan sendiri mengenai wilayah yang dikaitkan dengan politik dan kekuasaan. Wawasan Nusantara dapat dikatakan sebagai penerapan geopolitik dari bangsa Indonesia. Jadi wawasan geopolitik Indonesia ini yang dinamakan oleh bangsa kita atau negara kita adalah wawasan Nusantara. Oleh karena itu bangsa Indonesia juga menolak paham ekspansionisme dan adu kekuatan, tidak seperti di negara-negara barat. Sehingga karena adu kekuatan penjajahan ini tidak sesuai dengan martabat sebagai manusia. Semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nih, dan sama tapi harus berdasarkan ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam hubungan internasional, bangsa Indonesia berpihak pada paham kebangsaan atau nasionalisme yang suatu wawasan kebangsaan dengan menolak pandangan kaufisme bahwa bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa dan saling menolong, saling menguntungkan. Ini dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia dan ketertiban dunia. Karena saudara-saudara tahu, mestinya para mahasiswa sudah tahu bahwa Indonesia setiap saat sudah berapa kali bangsa Indonesia mengirimkan pasukan ke luar negeri. Tapi pasukan ini tidak untuk memihak salah satu bangsa atau negara atau pemerintah, tapi pengirimannya ini karena kita ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia, ini di bawah bendera PBB. Jadi sifatnya tentara atau pasukan perdamaian. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadi bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh.
Ini saudara-saudara, saudara sebagai mahasiswa, sebagai warga negara yang baik, persatuan dan kesatuan ini harus dijaga apapun. Karena kelompok atau suatu paham di negara kita ini dari waktu ke waktu ini akan timbul permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan, yang mengganggu kesatuan dan persatuan. Ini sebagai kewajiban kita bersama dan juga kita sebagai warga negara harus wajib untuk membela negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang banyak ini yang jelas tugas dari negara, tugas dari pemerintah, tugas dari penyelenggara negara ini adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Secara historis, kesepakatan para pendiri negara RI adalah wilayah Indonesia yang merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau Hindia Belanda. Dan tidak ada keinginan untuk memperluas wilayah. Jadi Indonesia ngurusi wilayah bekas Hindia Belanda aja dan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Ini masyarakat atau bangsa Indonesia ini yang berada di pulau mana, di provinsi mana, di wilayah barat atau timur ini sudah cukup dan tidak ingin memperluas wilayah. Ini perlu kita pahami betul bahwa kita tidak ingin misalnya, Papua ini wilayah kita, Papua ini ya Papua Timur harus kita kuasai. Ini tidak, ngopeni atau ngurusi wilayah kita ini sudah cukup dan cukup perlu dukungan dari seluruh warga negara. Sehingga wawasan nasional bangsa Indonesia itu adalah wawasan Nusantara, jajahan Hindia Belanda. Tidak ingin mengembangkan lagi, apalagi sekarang ini bangsa-bangsa di dunia ini sudah hampir ya boleh seluruhnya ini sudah menuntut hak kemerdekaan dan sudah banyak yang sudah merdeka. Inilah saudara-saudara sekalian pertemuan pada malam hari ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.